Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ganteng ketemu orang ganteng, hai ganteng. Orang cantik ketemu orang cantik, hai cantik. Orang-orang ganteng dan orang-orang cantik mereka bertemu dan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak, Ibu, Dewan Juri yang saya hormati, serta sahabat-sahabatku da'i dimanapun kalian berada. Semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia saat ini maupun di akhirat kelak nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Zat semesta alam yang menciptakan seluruh kehidupan atas anugerah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Sehingga kita masih diberi kesehatan di tengah kondisi cobaan, kondisi pandemi saat ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan dan mudah-mudahan tetap mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang mensyirnakan jahil dan maksiat, yang akan memberikan kita syafaat pada hari kiamat. Beliau adalah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Bulan Ramadan sebagai momentum untuk bertaubat. Jamaah umat muslim sekalian, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, di mana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Waktu terus berjalan, dan tanpa kita sadari, kita sudah akan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Bulan yang penuh berkah, bulan kesempatan bagi hamba-hamba Allah untuk meningkatkan ketakwaannya. Dan pada bulan ini, dosa-dosa lebih banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 1 tahun sudah kita meninggalkan bulan Ramadan yang telah lalu. Dan dalam selang 1 tahun inilah kita pasti banyak melakukan perbuatan-perbuatan. Dan tanpa kita sadari kita melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu kita diharuskan untuk menyegerakan bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, selagi itu di luar dosa syirik, insya Allah Allah akan mengampuni dosa tersebut. Sehingga kita tidak boleh menyerah dalam bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya Hindun, sahabat Rasulullah SAW. Ketika dia baru masuk Islam, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, 1001 macam dosa telah aku lakukan ya Rasul. Bahkan pada saat perang Uhud ya Rasul. Aku memakan jantung dan hati panglima besar Islam, Hamzah.
apakah Allah akan mengampuni dosaku ini ya Rasul? Apakah Allah akan mengampuni kesalahanku ini ya Rasul? Rasulullah terdiam mendengar pertanyaan Hindun. Lama Rasulullah terdiam, malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la ta'natu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwa ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Dia mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 59. Inilah salah satu dalil yang memerintahkan kita untuk tidak menyerah dalam bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrut Taubah. Karena pada bulan ini adalah momentum yang tepat untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memanfaatkan bulan ini semaksimal mungkin untuk kita bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka terkumpullah dua keutamaan. Yang pertama keutamaan karena Ramadannya, dan yang kedua keutamaan karena taubatnya. Kenapa demikian? Karena dengan ibadah-ibadah kita, dengan amalan-amalan soleh yang kita perbuat pada bulan Ramadan, selain Allah akan memberikan kita pahala, Allah juga akan mengampuni dosa kita, membersihkan raga-raga kita dari dosa-dosa yang kita perbuat. Dan di antara ibadah tersebut adalah ibadah puasa Ramadan. Dengan ibadah puasa Ramadan, siapapun yang melakukan dan melaksanakannya dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian pada malam Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam yang penuh keberkahan dan lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila kita melaksanakan qiyam, sholatul sunnah pada malam Lailatul Qadar, maka diampunilah dosa-dosa kita yang terdahulu. Dosa-dosa kita yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sholatul qiyam pada malam Lailatul Qadar. Inilah begitu besarnya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia biasa betul. Kita adalah hamba Allah yang sering melakukan kesalahan, yang mudah melakukan dosa, betul atau tidak? Betul. Semua itu memang betul. Bisa saja dalam 1 hari ke depan kita dapat berbuat dosa. Dalam 1 jam ke depan kita dapat berbuat dosa. Bahkan dalam 1 menit ke depan saja kita dapat berbuat dosa. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai ajang kita untuk bertobat, sebagai momentum kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan berbaur dengan tanah, menyatu dengan bumi, dan kita tidak akan pernah tahu apakah kita akan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan setelah lagi dan lagi. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan ke kota Mekah menjadi kesan yang tak terlupakan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali, dai berwawasan ilmu pengetahuan.